Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan speak up tentang kabar-kabar update. 2 atau 3 hari kita nggak ketemu ya. Setelah kejadian kemarin kita dikata-katai provokator, kita dikata-katai menyebarkan sesuatu yang menjadikan umat terpolarisasi. Enggak lah, kita tetap baik-baik saja. Sesuatu yang kita pegang adalah mendamaikan kehidupan di dunia dan menyebarkan kebaikan-kebaikan, lalu juga mengajak orang untuk berbuat baik agar mendapatkan sesuatu di akhirat kelak, surga. Itu yang kita lakukan. Jadi kita kalau dibilang silent, kita berdakwah, dakwanya tuh yang kayak bisa diterima. Jadi kita memberikan sesuatu tapi orang lain memahami dan merasa tercerahkan. Ya, itu sebenarnya bagian dari kita membuat konten-konten di YouTube. Channel Deddy Sapa Teman, kita akan memberikan kabar-kabar. Kabar yang pertama, kecelakaan pesawat helikopter yang menyebabkan Presiden Irak, Ibrahim Raisi meninggal dan tewas. Kematian yang mengenaskan karena heli yang mereka tumpangi hancur berkeping-keping. Bukan cuma sang presiden saja yang di dalam pesawat heli yang mengalami maut tersebut, tapi juga Menteri Luar Negeri Iran dan Presiden Azerbaijan Timur. Menurut kabar yang beredar ketika mereka berangkat dari Tabli atau bagian perbatasan Iran dan Azerbaijan, pesawat heli yang mereka tumpangi sedikit agak ke pinggir tebing, dan kemungkinannya karena cuaca buruk maka pesawat helikopter yang naas itu menabrak tebing dan hancur berkeping-keping. Saat ini di kawasan Teluk sana, di sekitar Azerbaijan, perbatasan Iran, dan di Iran tentunya masih hangat. Dan menurut berita-berita yang beredar di sana, ternyata kecelakaan ini murni kecelakaan, tapi di balik semua itu ada faktor sabotase dari negara tetangga. Siapa lagi kalau bukan negara musuh bebuyutan yang beberapa bulan terakhir menjadi target serangan rudal dan tembakan-tembakan milisi Iran, Israel. Jadi kemungkinannya ini adalah aksi balas dendam, ataupun ya nggak boleh berprasangka buruk, tapi kemungkinan sabotase Israel ke pesawat heli yang ditumpangi oleh Presiden Ibrahim Raisi boleh jadi seperti itu. Dan Presiden Raisi sudah diarak untuk pemakaman. Itu berita yang pertama. Berita yang keduanya adalah berita dari dalam negeri. Ada beberapa hari kemarin, ini kita lansir dari Pak Guru Gembul. Informasinya BPJS mengeluarkan hasil survei statistik penduduk Indonesia. Rata-rata penduduk Indonesia yang produktif, usia pelajar dan mahasiswa, pekerja-pekerja muda, sekitar 75 juta. Dan 10 jutanya adalah pengangguran. Bahaya nggak ini? Bahaya dong. Bayangkan orang yang sudah tamat sekolah menengah atas atau setingkat SMA, SMK, tidak kuliah tapi juga tidak bekerja. Mereka di mana sekarang? Apakah mereka jadi kaum berbahan di rumah? Lalu apa yang akan terjadi? Kalau menjadi kaum berbahan, berarti mereka menggenggam smartphone atau ponsel. Itu kan membutuhkan pulsa data atau jaringan wifi. Kemana mereka akan mengadu? Kalau kemungkinannya dalam keluarga ada pemuda, pemudi, remaja, pasti masih tanggungan orang tua. Tapi kemana mereka 5 atau 10 tahun lagi nanti? Apakah tetap saja menjadi generasi rebahan? Ya entahlah, tapi ini ya Gen Z atau generasi Z, generasi milenial, mereka terancam bahaya. Jumlah mereka itu tidak sedikit loh.
Ini dari tahun ke tahun sampai dari semester ke semester. Mereka terus berkembang dan saat ini ada sekitar 10 juta pengangguran. Kemana mereka? Itu hasil survei dari BPJS. Ada banyak sih hasil survei dan sensus dari BPJS yang kalau kita menyimak dan hitung-hitungan ngeri. Jadi nggak usah kita bahas tentang itu. Selanjutnya adalah Pak Anies Baswedan setelah kemarin sudah menerima hasil sidang perselisihan di MK oleh dua partai besar PKS dan PDIP mengusung menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 5 tahun mendatang. Apakah Pak Anies setuju atau ada tim relawan yang garis keras tetap menahan jangan mau menjadi gubernur? Kita tetap akan mengangkat ataupun tetap mengusung Pak Anies sebagai presiden. Tapi kalau dilihat dari gelagat politik di masa-masa ini, kayaknya Pak Anies akan melaju menjadi calon gubernur DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Dan di hari-hari belakangan ini mungkin kita banyak melihat tetangga-tetangga, kerabat-kerabat kita banyak yang memberi makan orang-orang, anak yatim, dan melaksanakan doa-doa, acara kunduri. Itu sebenarnya dalam rangka apa ya? Untuk memberikan rasa syukur karena ada saudara, kerabat, sanak famili yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Karena beberapa hari terakhir ini sudah ada jemaah haji kita yang berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ada berita yang cukup mengejutkan. Banyak jemaah umroh ogah pulang ke tanah air dan mereka bertahan di Tanah Suci Mekah di Arab Saudi sana. Apa yang terjadi? Jemaah haji tahun ini meledak karena banyak jemaah umroh kita yang enggan untuk pulang. Apa yang membuat mereka enggan untuk pulang? Dan kenapa juga yang memfasilitasi ya, yang apa istilahnya itu agen perjalanan tour and travel atau agen perjalanan melaksanakan ibadah haji dan umroh harusnya lebih selektif, bukan selektif, tapi ya mari pulang. Kenapa mesti bertahan di sana? Lah jemaah haji kita sudah akan berangkat kloter-kloter di awal, kloter pertama, kloter kedua, dan kloter-kloter selanjutnya. Tapi masih ada juga jemaah umroh yang akan bukan diusir, tapi nggak mau pulang. Aduh, ini membahayakan dan apa istilahnya? Kalau bikin malu negara, bikin malu geng. Nah, berita selanjutnya adalah berita tentang Timnas. Timnas akan melakoni pertandingan penyisihan di grup F Piala Dunia menghadapi Irak dan Filipina di tanggal 6 Juni bulan depan di Stadion Gelora Bung Karno melawan Irak, dan di tanggal 11 Juni di tempat yang sama, Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadapi Filipina. Dan kesempatan kita sangat terbuka dibanding negara sekawasan lainnya seperti Thailand yang akan menghadapi Cina, lalu juga Vietnam menghadapi Malaysia, dan satu pertandingan lainnya yang juga cukup berat. Yang berita yang paling lagi rame ini di bulan 11, Timnas Indonesia akan melakoni laga perebutan Piala ASEAN atau AFF. Di zaman itu ya Piala AFF, ya Piala Suzuki AFF, tapi sekarang mungkin ada sponsor lainnya. Kemarin di hari Selasa tanggal 21 Mei sudah dilangsungkan pengambilan undian grup, dan beruntung kita bersatu grup dengan negara-negara kuat lainnya seperti Vietnam tentunya, yang konon kabarnya akan menjadi musuh abadi kita di persepak bolaan internasional. Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Myanmar, dan Laos. Sementara di grup lainnya ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam atau Timur Leste. Demikian. Dan untuk lebih jelasnya jadwal
pertandingan yang akan dilakoni Timnas Indonesia di AFF 2024 adalah ini. Terima kasih sudah menyimak channel Deddy Sapa Teman hari ini. Speak up, kabar-kabar di dunia maya dan di dunia nyata tentunya. Bersemangat terus untuk kehidupan yang lebih baik. Sebarkan kedamaian di muka bumi. Bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.